pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan panel project saya video game analisis. Nah, ini outline-nya data engineer itu ada Airflow, ETL, Spark Visualization, Data Science, EDA, klasifikasi, REST API, Business Requirements. Nah, ini pendahuluannya pengembangan subsektor aplikasi dan game developer di Indonesia dimungkinkan oleh kemunculannya perusahaan-perusahaan startup di bidang video game seperti Agrate Studio, Alternative Studio, Toge Production, Tinker Game, Touchstone Game, dan lain-lain. Tidak hanya itu, peningkatan penggunaan perangkat mobile yang telah meningkatkan penggunaan internet secara nasional, serta adanya pendanaan dari investor dalam jumlah besar terhadap perusahaan-perusahaan startup bidang video game di Indonesia. Nah, sebelum secara resmi diakui sebagai produk ekonomi kreatif, industri video game sudah menunjukkan potensinya dalam bisnis sebagai alternatif dalam permainan arcade seperti mesin slot, pinball, bola sodok, air hoki, dan lainnya. Kreatif yang disebut ini video game ini diawali dengan penciptaan Computer Space yang merupakan mesin permainan arcade pertama, seperti penciptaan Magnavox Odyssey sebagai konsol video game pertama pada akhir 1960-an yang telah menjadi asal mula video game modern. Nah, ini pendapatan penjualan video games dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang paling banyak ini adalah di sosial gaming, dan kedua itu adalah PC games yang paling banyak, ketiga itu adalah console games, sama keempat integrated video games advertising. Nah, ini peringkat negara yang terbanyak konsumer pemain video games saya peringkat pertama itu adalah negara Turki, kedua adalah Argentina, ketiga itu adalah India, dan paling sampai terakhir adalah Chili. Nah, ini business requirements. Tujuan bisnis ini saya buat ini adalah untuk membuat list video games yang dari rating dari yang terburuk sampai yang terbaik. Yang kedua adalah memudahkan dalam pencarian video games dari sertifikat yang aman dimainkan dan tidak aman. Yang ketiga adalah membuat list video games recommendation. Nah, teknik pengumpulannya ini data yang digunakan dari semua list video games yang memiliki votes terbanyak dan rating terbagus. Yang kedua itu data yang diambil dari sertifikat game apa aja yang bisa dimainkan semua orang atau tidak bisa dimainkan. Yang maksudnya yang menurut usia sih, yang di bawah usia itu tidak boleh memainkan game di atas yang mungkin yang 17 tahun ke atas. Terus data yang dianalisisnya dari data yang berkategori games, sehingga total keseluruhan data yang diperoleh sih berjumlah 10.000 data lebih. Nah, ini persenan video games yang direkomendasikan, netral dan tidak rekomendasi. Perbandingannya dari recommended sampai not recommended. Yang pertama itu video games yang ratingnya lebih dari 7 sangat rekomendasi di sekitar 48%. Yang kedua itu video games dari rating antara 5 sampai 7 netral, itu di 34%. Yang kurang rekomendasi itu kurang dari 5 itu adalah di 19%. Nah, ini rating video games terbanyak dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015 sampai 2021. Kesimpulannya itu 2019 itu lebih banyak rating video gamesnya dari tahun 2021. Maka pada saat game pada tahun 2019 itu banyak game yang dirilis di tahun 2019. Sedangkan 2021 mungkin gamenya agak kurang banyak dirilis, jadi ratingnya agak kurang. Nah, ini tabel games rekomendasi sih. Yang pertama itu games yang direkomendasikan berdasarkan rating dan votes yang dari 0 sampai 9, bahwa yang 0 itu not recommended-nya lebih banyak votes-nya, yang sampai 5 sampai 6 itu, sampai 7 itu
Netralnya agak sedikit sih, votes-nya nggak terlalu banyak. Sedangkan 7 sampai 9 mengalami penurunan votes-nya, ratingnya itu. Nah, yang kedua itu adalah yang game yang berdasarkan game kategori, yang votes-nya dari true dan false. Yang false itu ternyata votes-nya itu game yang di luar di luar game kategori itu ternyata lebih banyak votes-nya yang game yang di luar game kategori itu. Sedangkan yang true itu ternyata juga lebih banyak juga menurut keterangan yang rekomendasi, not recommended sama netral. Seterusnya seperti itu semua tabelnya. Nah, predictive analysis video games yang digunakan ini adalah Decision Tree, Random Forest, KNN, sama ada bus. Kenapa saya menggunakan ini? Karena untuk memudahkan. Mana ada busnya? Nggak ada. Nggak ditulis. Iya, belum tulis kan. Belum tulis. Nanti saya tambahin di PPT. Kenapa saya menggunakan ini? Karena untuk memudahkan dalam pengambilan data, karena mungkin yang kayak seperti naive bias atau di CNN itu mungkin agak sulit untuk dipakai dalam analisis video games itu, karena saya mau menggunakan ini karena untuk memudahkan dalam pencarian rating video games yang keterangannya dari recommended sampai yang tidak recommended. Nah, fitur seleksinya ini saya menggunakan rating, post, action, adventure, sertifikat, sama keterangan. Rating itu dari yang game yang dari yang terburuk sampai yang terbaik. Yang votes itu dari jumlah suara terbanyak dari para pemain yang memainkan games. Action itu kategori video games yang mau dianalisis. Adventure juga. Sertifikat juga yang itu pada video games seperti E, M, T, dan lain-lain. Keterangannya itu rating itu ada yang not recommended kurang dari 5, yang netral ratingnya antara 5 sampai 7, recommended itu lebih dari 7 sampai 10. Nah, ini tingkat korelasi ya. Karena saya menggunakan yang action sama adventure itu karena korelasinya mungkin agak lebih bagus, tidak terlalu jelek sih. Yang mendekati itu adalah rating sih, yang paling mendekati dengan variabel sertifikat menggunakan itu. Ini tingkat akurasi cross validation sih. Yang model pertama itu adalah decision tree, kriterianya gini. Random state-nya itu 1/1, test site-nya 0,3. Akurasi hanya 62%, agak rendah dari yang lain. Random forest itu estimatornya 500, kriteria entropi 82% lebih tinggi dari yang lain. Ada boost itu estimatornya 100, random set-nya 42, hanya 77%. KNN itu algoritmanya auto, Neckbora 20, metrika Euclidean 75%. Nah, ini hasil prediksi decision tree. Ini saya mengambil contoh yang gamenya itu sama, cuma ini ya ratingnya saya ubah dari 7 sama 9 tuh. Yang pertama itu kata rekomendasi, dan yang kedua itu rekomendasi. Ini yang hasil KNN, ratingnya itu 10, ya ratingnya 0 ya. Ratingnya 0, itu berarti dia rekomendasi sih, tidak rekomendasi. Ini hasil prediksi random forest, ratingnya 6, berarti dia netral, ya tidak terlalu bagus hasil ratingnya, prediksinya. Kesimpulannya sih dari hasil analisis yang diperoleh disimpulkan bahwa tiada variabel yang memiliki korelasi yang benar-benar tinggi terhadap variabel sertifikat. Namun jika dilihat korelasi yang tinggi, variabel rating yang memiliki pengaruh yang cukup tinggi sih terhadap variabel sertifikat. Keseluruhan model algoritma yang diujikan dapat diketahui bahwa model random forest akurasi lebih tinggi 82%.
Eh, Gimana sih dari saya sih bisa menggunakan yang lain seperti kategori yang thriller, komedi, crime. Tetapi saya lebih memilih menggunakan action sama adventure tuh bisa juga menggunakan yang lain. Mungkin akurasi akan lebih kurang lebih dari yang hasil bagusnya. Nah, ini technical flow. Ini ada data stub yang mungkin perlu diketahui seperti arsitektur, warehouse, entity relationship, terus flowchart sama baca airflow. Nah, ini arsitekturnya ini dari IMDb Video Games, terus masukin ke sama saya S3 ETL, terus ke data warehouse RDS-nya, kemudian dimasukin ke data mart, habis itu terakhir adalah Pesipia sama Tableau. Nah, ini entity relationship-nya ada summary, vote, spec table, kategori, sama kategori kedua. Ini flowchart ETL staging to DWH sih, dari connection staging, terus read CSV, upload CSV ke bucket, terus habis itu cek ETL, kemudian read SQL to Postgres, create table, sama insert all table to DWH. Nah, ini PySpark sih, read CSV, transform, terus post to Postgres, transform table Postgres, sama N. Nah, ini proses airflow. Tadi saya ini ETL-nya harus dijalankan setiap hari sih, karena ada penilaian games yang berjalan terus. Setiap ada pemain yang memainkan video games itu dan langsung memberikan nilai downforce pada games yang dimainkan. Nah, ini contoh airflow yang sukses. Ini tableau visualisasi. Ini langsung copy aja kan? Buka aja, langsung buka aja. Oke. Ini tableau hasil visualisasi saya sih. Nah, ini ada list nama game saya ini. Maka kalau saya pencet ini akan keluar hyperlinknya ini. Nah, ini contoh video games yang mau dipilih yang mana. Seperti ini sih video game saya, dan ada ratingnya. Nah, ini yang ini keduanya adalah cost game per sertifikat sih. Jadi ada per sertifikat yang ada vote-nya ini berapa, sama tahunnya berapa, 172. Nah, yang ini ada sertifikat M yang tahun 2001, 44. Nah, ini ada sertifikat T tahun 2001, vote-nya cuma 97. Bisa lihat di sini ini ya. Nah, kalau saya klik ini ya, nah akan keluar ke sini seperti ini gambarannya. Yang ini ya, tahun 2021 85. Nah, ini juga dikasih lihat juga sih kategorinya. Kalau kategori tahun 2001 vote 85 juga. Kategorinya itu ada 177. Nah, ini untuk memperlihatkan vote game per year juga ke sini, yang mana ini yang mau dilihat nih ya. Nah, ini langsung ke list game ya sih. Dia langsung ke list game kalau mau melihat ini. Salah. Ini tahun 2000, ini scatter plotnya, yang font size ini berapa, ini kategorinya, jumlah kategorinya. Nah, ini dari yang kecil sampai yang terbanyak dia.
Nah, ini bisa di sertifikat, ini bisa diubah mau mana pilihannya yang mau ditentuin seperti S sama S10 Plus. Nah, ini menjelaskan ininya yang mana yang S sama S10 Plus-nya ini di sini ya. Nah, year-nya ini juga bisa ditentukan yang mana yang mau dipilih video games-nya. Nah, seperti ini. Ini juga menjelaskan, ini juga nih kasih tahu ini ya game apa sih yang di tahun itu dan vote-nya berapa itu, sama kategorinya sini berapa. Dari saya sih seperti itu sih tablonya. Lanjut ke ini ya, PPT ya. Ya, lanjut. Nah, ini Fast API-nya. Di sini tuh ada get post put, yang ini ke get mendapatkan model CLF yang postnya memprediksi model sekaligus menginginkan hasil prediksi ke database. Yang put itu mengupdate prediksi di database, yang jadi itu menghapus model prediksi terakhir datanya apa yang mau dihapus di database. Ini notification yang saya coba ini masih baru sukses sih, belum ada coba yang error. Ini di grup mana? Di grup Final Project. Ya dipisahin, itu punya Mas Ansar. Iya. Ini tadi saya mau coba masukin logonya Kak. Cuma logonya jadi begini tuh, saya ada logonya. Iya, Mas. Gambarnya. Dipisah buat satu grup terus invite saya aja. Jangan sama, saya kira kan itu grup punya Mas Ansar. Oh, bikin lagi berarti ya? Iya, bikin grup lagi. Oh ya, oke. Saya coba lagi. Nah, ini onboardingnya sih. Ini Fast API-nya sih. Nah, ini Fast API-nya yang sudah saya buat. Ternyata masih ada kegagalan sih Kak di bagian post. Karena gagalnya itu mungkin codingannya masih ada yang salah sih. Nah, ini get-nya ini mendapatkan model CLF-nya. Ini udah berhasil. Nah, terus ini post-nya ini rate ID-nya berapa, year-nya berapa, ratingnya berapa, nah votes-nya berapa. Nah, cuma di sini ke saat ini masih gagal, masih saya mencoba lagi untuk memperbaiki lagi Kak. Gagalnya ini karena mungkin codingannya ada yang salah di saat itu. Nah, ini mengupdate prediksi data prediksi di database. Nah, mungkin dirubah ininya seperti ini, terus where ID-nya ID berapa yang mau dirubah. Nah, seperti ini sekarang. Nah, ini untuk menjadikannya ID berapa yang mau dihapus, yang seperti contoh ini. Nah, ini sukses delete sih. Udah, itu aja sih.